tes kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia berikan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad ini kita dapat melanjutkan taklim kita yang kemarin sempat libur. Dan kalau biasanya kita membahas tafsir juz amma, mungkin untuk malam ini ada hal yang mungkin kita bahas yang sifatnya aktual, yaitu terkait dengan bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Kita akan bahas insyaallah hal-hal seputar Muharram, apa yang disyariatkan pada bulan Muharram dan faedah-faedah seputar bulan Muharram. Baik, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhati sholatul lail wa fi riwayah as-shalah fi jawfil lail." Yang artinya bahwa puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah Muharram, dan bahwa salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, dalam sebuah riwayat salat di tengah malam. Hadis ini menerangkan bahwa puasa yang paling utama, yakni kita tahu yang wajib Ramadan, setelahnya sunnah. Kalau yang wajib lainnya ada puasa nazar, ada puasa kafarat, ya. Nah, selainnya adalah puasa sunnah. Nah, di antara sekian puasa sunnah, yang paling utama adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram ini. Pada bulan Muharram ini, sebagaimana setelah sholat yang 5 waktu, itu adalah sholat sunnah. Di antara sekian sholat sunnah, yang paling afdolnya adalah sholat malam. Yang paling afdolnya adalah sholat malam. Jadi dari hadis ini kita mengetahui di antara sekian puasa sunnah, yang paling utama puasa Muharram, dan di antara sholat sunnah yang paling utama sholat malam, ya. Kemudian bulan Muharram juga yang menunjukkan akan keutamaannya disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan Allah, ya, bulan Allah. Ya. Ulama menerangkan bahwa sesuatu ketika disandarkan kepada Allah maka menunjukkan kelebihan sesuatu itu. Ketika bulan disandarkan kepada Allah menunjukkan kelebihan bulan itu, bulan Allah Muharram. Sebagaimana Ka'bah Baitullah itu disebut lebih khusus dengan Baitullah, rumah Allah. Meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika Ka'bah secara lebih khusus disebut dengan Baitullah, maka menunjukkan kelebihan Ka'bah berikut area sekitarnya Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Oleh karenanya, sholat pada atau di Masjidil Haram lebih utama dibanding
sholat di masjid-masjid yang lain sampai 100.000 kali sholat, ya, sampai 100.000 kali sholat. Ya. Jadi sesuatu ketika disandarkan kepada Allah maka menjadikan sesuatu istimewa. Muharram disebut bulan Allah berarti memiliki kelebihan dibanding bulan-bulan yang lain. Baitullah, Ka'bah disebut secara lebih khusus Baitullah, berarti menunjukkan kelebihan Ka'bah dan area sekitarnya Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Nah, itu. Ini yang menguatkan juga akan keutamaan puasa di bulan Muharram karena disebut sebagai bulan Allah. Hal lainnya adalah bahwa Muharram juga adalah salah satu di antara bulan suci. Jadi dalam Islam ada waktu suci, ada tanah suci. Pernah suatu saat Nabi SAW khutbah wada di Arafah, beliau bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hada, hari apa ini? Disampaikan. Kemudian setelah disampaikan, maka sebagaimana terpeliharanya ya hari atau bulan, tempat, ya, demikian pula terpelihara darah, harta dan kehormatan kalian, sebagaimana terpelihara, terjaga. Jadi maksud suci di situ adalah hendaknya kita jaga kesucian, kehormatan bulan dan waktu suci. Bulan dan tanah suci. Kalau bulan suci atau bulan haram 4, ya, bulan suci. Jadi ada waktu suci dan ada tanah suci. Waktu suci itulah 4 bulan haram, disebut dengan haram maksudnya suci. Bisa diartikan haram artinya diharamkan peperangan dan melakukan pelanggaran. Bisa juga diartikan dengan suci, hendaknya kita hormati. Jadi haram itu ada 2 arti. Menghendaki dihormati, menghendaki kita jaga, pelihara kemuliaannya, jangan kita langgar kehormatannya. Ya. Apa waktu suci itu? Yaitu 4 bulan haram. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah di Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi setahun 12 bulan itu sudah ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Minha, di antara bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Ya, yang hendaknya kita jaga kesucian dan kemuliaannya. Ya, diterangkan dalam hadis yaitu arba'atun hurum salasatun mutawaliyah, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban, ya, yang tidak berurutan. Disebut Rajab Mudhar karena di antara sekian kabilah bangsa Arab yang sangat memuliakan bulan suci adalah kabilah Mudhar. Maka disandarkanlah Rajab dengan Rajab Mudhar. Sehingga ketika terjadi peperangan pada bulan Rajab, mereka menyebutnya dengan Harbul Fijar, perang pelanggaran kehormatan bulan haram. Gitu. Baik, sekarang kita coba pelajari apa makna dari masing-masing kata bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Gitu ya. Dzulqa'dah itu punya arti. Dzulhijjah punya arti, Muharram punya arti, Rajab pun punya arti. Apa Dzulqa'dah? Hari pada saat itu sudah qa'dah, berhenti. Jangan lagi ada peperangan. Ya. Jangan lagi ada penyerangan. Kenapa? Karena manusia sebentar lagi
akan menghadapi bulan di waktu mereka menunaikan ibadah haji, disebut dengan Dzul Hijjah. Gitu. Maka agar perjalanan manusia dari tempat yang jauh, yang memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan aman, maka ada bulan Dzulqa'dah. Berhenti peperangan dan jangan lagi adanya serang menyerang. Karena di hadapan mereka ada bulan Dzulhijjah. Manusia pada saat itu menunaikan ibadah haji. Meskipun bulan haji itu bukan hanya Dzulhijjah, tapi dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, tetapi disebut Dzulqa'dah agar berhenti, jangan lagi melakukan peperangan dan penyerangan. Tibalah saatnya mereka Dzulhijjah masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah dan seterusnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Nah, seusai mereka melakukan ibadah haji, tentu mereka harus kembali ke kampung halaman. Ya. Maka di hadapan mereka ada bulan Muharram, yang artinya diperkuat lagi keharumannya, kesuciannya. Agar apa? Agar manusia sepulang menunaikan ibadah haji, mereka pulang dengan aman. Nggak ada yang coba-coba menyerang mereka, nggak ada pembajak, nggak ada pembegal. Maka disebutlah dengan Muharram. Agar manusia setelah mereka menyambut panggilan Allah pulang dalam keadaan aman, tenang, dan tidak dihantui rasa takut diserang. Karena ingat, di hadapan kamu ada bulan Muharram. Apalagi kalau sampai dilakukan sudah di bulan suci dan di tanah suci. Kata Allah, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhikuhu min adzabin alim." Siapa saja yang coba-coba berani melakukan pelanggaran di bulan dan di tempat itu, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan di tempat yang suci, di tanah haram, di Makkah dan Madinah, di waktu suci lebih besar dosanya daripada di bulan dan di tempat di luar tanah suci. Nah, itu di antara faedahnya. Ya. Baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian melakukan tindak kezaliman pada bulan-bulan haram tersebut, seluruh dan terutama sekali pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan suci. Ya. Yani agar lebih diperhatikan, lebih dijaga, ya. Yang mungkin mereka sebelumnya mungkin agak meremehkan, ketika sudah masuk waktu tersebut mereka jaga diri. Ketika berada di tanah suci mereka jaga diri. Nah, itu faedahnya. Ada waktu suci, ada tanah suci. Baik. Selanjutnya di antara bulan-bulan ini awalnya tidak ditentukan mana bulan pertama dalam kalender Hijriah. Tidak ditentukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian di masa Umar bin Khattab, karena kebutuhan, beliau kemudian menjadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, melihat kepada hijrahnya Nabi SAW pada bulan Muharram, sehingga dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi SAW dengan kalender Hijriah, hijrahnya Nabi SAW. Di mana ada hikmah di situ, karena dengan hijrah itulah awal terjadi kemenangan. Ya, tidak kembali kepada kapan dilahirkan Nabi SAW atau kapan diisrakan, tidak, tapi kembali kepada hijrahnya Nabi SAW. Karena itulah awal mula siap, maksudnya cahaya Islam mulai tegak, mulai tampak, mulai menyebar. Ya, ketika hijrah ke Madinah. Baik, saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, ketika itu beliau di Madinah ada 3 kelompok
Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka tinggal di Madinah. Ya. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dan itu terjadi pada bulan Muharram, beliau melihat orang-orang Yahudi pada puasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya sebab mereka berpuasa. Kata mereka, hada yaumun salih, ini hari baik. Hada yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka sebagai tanda syukurnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Setelah disampaikan demikian, kata Nabi SAW, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Ya, fasomah, maka kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura. Ya, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Dan inilah puasa pertama dalam Islam. Ketika itu hukumnya wajib. Ketika itu hukumnya wajib. Ya, puasa pertama dalam Islam sebelum ada puasa Ramadan, ya puasa Muharram ini, tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Ya. Nah, beliau memerintahkan, mengutus orang untuk mengumumkan ke kampung-kampung Ansor pada puasa. Ya. Bahkan anak-anak pun dilatih untuk pada puasa. Para sahabat agar anak-anak pada ikutan puasa sampai buatkan mainan. Ya. Agar mereka ketika lapar dan haus dikasih mainan jadi lupa kelaparnya, ya, akhirnya terus main, dan baru menjelang berbuka mereka diajak berbuka bersama, ya. Pada tahun kedua Hijriyah, jadi tahun pertama itu, ya. Pada tahun kedua Hijriyah, ya, di bulan Sya'ban turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Jadi puasa Ramadan. Ya, sebagaimana puasa juga diwajibkan atas generasi sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan ini, maka kewajiban puasa pada hari Asyura 10 Muharram pun diangkat kewajibannya, tetapi sunnahnya atau dianjurkannya masih tetap berlaku. Ya. Setelah ada puasa Ramadan, ya, setelah ada puasa Ramadan sebulan penuh, ya. Dan kemudian Nabi SAW pada, ya, ini bulan Muharram terus berpuasa, ya, hingga di akhir hayat Nabi SAW. Ya, orang-orang kemudian ngeluh kepada Nabi SAW, bukankah ini hari yu'adzimul Yahud, yang dimuliakan sekali oleh orang-orang Yahudi? Kenapa kita muliakan juga? Seakan-akan kita menyamai mereka. Sedangkan Nabi SAW nggak suka juga menyamai mereka. Sepakat beliau dengan yang dikeluhkan oleh sahabat. Maka kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun berikutnya, saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya. Maka dari sinilah dianjurkan pula menambahkan dengan tanggal 9-nya, disebut dengan Tasu'a, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Namun tahun berikutnya belum tiba, beliau keburu wafat. Belum tiba tahun berikutnya beliau keburu wafat. Ya. Tetapi sunnah ini tetap disyariatkan, disebut dengan sunnah hammiyah. Keinginan Nabi SAW, beliau hendak melakukan itu belum terlaksana, tetap berlaku dan disyariatkan. Ya. Baik, dari sini juga kita dapat menarik pelajaran bahwa
syar'u man qablana syar'un lana. Syariat generasi sebelum kita itu bisa menjadi syariat kita malam yunsakh, selama belum dimansuh. Gitu ya. Kalau sudah dimansuh, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Syariat itu ada yang berupa usul dan ada yang berupa furu'. Ada yang pokok dan ada yang cabang. Ya. Yang pokok, yang dasar, yang tidak dihapus sepanjang zaman, ya, itu seperti apa? Ya, tauhid, birrul walidain, ya, berakhlak mulia, menyambung tali silaturahim, ya. Kemudian sholat, para nabi semua sholat, ya. Puasa, makanya kama kutiba 'alal ladina min qablikum, ya. Itu masuknya ke dalam usul asy-syara'i'il kibar, pokok-pokok syariat yang agung, yang soleh likulli zaman wa makan wa ummah, yang relevan, soleh, pas di setiap zaman, di setiap generasi, dan di setiap tempat, maka tidak dihapus. Nah, yang mana yang terjadi pemansuhan, itulah pada masalah-masalah furu' untuk meringankan umat generasi sebelumnya, setelahnya. Karena kondisi kemampuan umat belakangan dengan umat sebelumnya berbeda. Umat belakangan lebih lemah daripada umat sebelumnya. Maka syariat pada zaman dulu lebih berat daripada syariat sekarang. Ya. Dan dimudahkan pada syariat Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, kalau di syariat di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, tobat dari jatuh ke dalam kesyirikan apa? Bunuh diri. Bunuh diri, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel saat mereka menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa marah melihat kaumnya nyembah patung anak sapi, beliau bakar dan lempar ke laut dan memerintahkan uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Ya, berat syariat dulu, gitu ya. Ada yang mengatakan dengan saling bunuh membunuh, atau yang tidak menyembah membunuh yang nyembah, gitu ya, berat. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW cukup taubat nasuha, nggak pakai bunuh diri, gitu ya. Gitu. Kemudian juga puasa kalangan ahli kitab itu nggak ada sahurnya. Kalau kita ada sahurnya. Dalam hadis faslu siyamina wa siyami ahli kitab as-sahur, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah ada sahurnya. Kalau mereka nggak ada sahurnya. Lebih ringan mana antara ada sahur dengan nggak ada sahur? Ada sahurnya. Alhamdulillah kita lebih ringan. Dulu kalau misalnya pakaian terkena najis, dipotong kainnya. Kalau kita cukup dicuci. Dulu, ya, maksudnya syariat umat terdahulu, kalau mereka sholat itu nggak boleh di sembarang tempat, harus di tempat ibadah, di gereja, di biara. Kalau kita di mana saja, kata Nabi SAW, al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Bumi itu semuanya masjid, ya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Dulu gitu ya, ghanimah itu haram dipakai, dimakan, ya, oleh umat-umat para nabi. Sehingga ketika mereka perang dapat ghanimah, nggak boleh ada yang ngambil. Lalu gimana? Dikumpulkan di satu tempat, Allah kirimkan api melahap habis ghanimah itu. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW apa? Dihalalkan mengambil ghanimah. Nah, itu contoh bagaimana beratnya syariat terdahulu. Masalah kisos, ya, ketika dibunuh, pilihannya nggak ada pilihan lain, dibunuh lagi, nggak ada pilihan memaafkan, nggak ada bayaran diat. Syariat Nabi Muhammad SAW lebih ringan. Kepada walinya diberikan pilihan, mau bunuh, mau menerima diat, atau mau memaafkan. Ya. Kisos itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat siapa? Bani Israel juga.
Yahudi Nasrani juga syariat mereka. Ketika mereka mempermasalahkan kisos, ini syariat dalam agama mereka juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan kami tetapkan dalam kitab Taurat bahwa jiwa yang dibunuh dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung yang terpotong dibalas dengan hidung juga, ya. Dan luka itu ada kisosnya dan seterusnya. Nah, jadi ini contoh syariat yang sebelum kita yang berat-berat, yang kemudian dalam syariat kita banyak peringanan gitu ya. Gitu. Nah, yakni pada umat Nabi Muhammad SAW jadi lebih ringan. Ya. Baik, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui bahwa pada bulan Muharram ini kita disyariatkan berpuasa, ya, berpuasa. Berpuasanya kapan? Terutama tanggal 9 dan 10 tadi, ya. Ulama menerangkan ada beberapa tingkatan puasa pada bulan Muharram. Ya. Yang pertama 9, 10, bahkan yang menambahkan 11, ya. Karena semakin banyak berpuasa di bulan utama ini, lebih banyak pahalanya. Seperti pendapat Ibnu Sirin, Imam Ahmad juga sama. Kalau bulan masih samar, maka kalau mau aman nggak apa-apa sampai tanggal 10. Ya. Tingkatan kedua 9 dan 10 saja. Tingkatan ketiga 10 dan 11 kalau umpamanya lupa saya tanggal 9 nggak puasa lagi, gitu. Ya udah 10 sama 11. Kalau ternyata ya mungkin kayaknya saya sibuk banget dan kayaknya agak susah kolesterol banyak, mungkin saya bisa tanggal 10 ya sudah 10. Ya, tingkatan paling bawahnya minimal tanggal 10. Ya. Keutamaannya kata Nabi SAW, yukafiru sanatan maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, dosa yang kita lakukan selama setahun, dosa itu banyak bentuk dan dilakukan oleh berbagai anggota badan kita. Mata melihat yang diharamkan, lisan jatuh ke dalam dusta, jatuh ke dalam ghibah, jatuh ke dalam namimah, ngomongin orang, jatuh ke dalam menghina, mencela, merendahkan, dan lain-lain. Yang kalau tidak dibersihkan maka bisa numpuk banyak dan cukuplah itu semua dapat menjatuhkan seseorang ke jurang neraka. Bahkan dosa kecil pun ketika seorang terus-menerus menjadikan besar. Kata ulama, la saghirata ma'al istimrar. Enggak bisa dosa dikatakan kecil kalau terus-menerus dikerjakan. Ulama menerangkan, dosa kecil bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Pertama, karena terus-menerus dikerjakan. Kedua, karena nganggap remeh. Cuma dosa beginian doang. Kayak orang munafik itu nganggap remeh dosa. Seakan-akan lalat menempel di hidungnya, kemudian dia tepis, nganggap remeh. Yang ketiga, terang-terangan melakukannya, nggak ada rasa malu, gitu. Nah, ini yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Ya, terus-menerus sering dilakukan, setiap hari di depan televisi iklannya begitu, ya. Perempuan memamerkan aurat, di HP juga sama, ya. Kalau umpamanya ya, tidak dihapuskan, bisa numpuk banyak besar, ya cukuplah membuat seorang ya bisa tergelincir ke dalam neraka. Maka segera dihapuskan. Dengan apa? Istighfar. Ya, makanya Nabi SAW setiap hari istighfar, ya, bahkan sampai 100 kali. Ya, padahal kita tahu dosa beliau telah diampuni yang dulu maupun yang akan datang. Udah jelaslah diampuni. Kita yang belum jelas jarang istighfar, jarang ngucapin astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal yang lebih berhajat kepada istighfar siapa? Kita daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau sudah jelas, kita belum jelas. Ya.
Mana yang lebih diutamakan antara istighfar dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Mana yang lebih diutamakan? Kira-kira Pak? Kira-kira mana yang lebih diutamakan? Ya, kan dua-duanya bagus juga. Istighfar iya, kemudian kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil juga iya. Tapi mana yang didahulukan? Ya, tergantung kondisi seseorang. Kalau lagi jatuh ke dalam dosa, maka istighfar didahulukan. Kalau lagi nggak jatuh ke dalam dosa, maka tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil didahulukan. Gitu. Nah itu rinciannya. Ya. Di samping istighfar dan tobat, juga dengan mengiringi amal soleh. Dengan mengiringi ketika jatuh ke dalam maksiat, mengiringi dengan amal soleh. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, kepada Abu Musa juga, ya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik. Dengan kita mengamalkan hadis ini, maka hubungan kita kepada semua pihak akan menjadi baik. Kepada Allah, hubungan kita menjadi baik dengan takwa di mana saja dan kapan saja ya kita berada. Kapan saja dan di mana saja kita berada, kalau kita bertakwa kepada Allah, hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Keadaan diri kita, ya, ketika jatuh ke dalam dosa dan maksiat yang membuat kotor diri kita, ketika kita mengiringi dengan perbuatan baik, apapun bentuk perbuatan baik itu, sholatkah, puasakah, baca Qurankah, sedekahkah, ya, ini akan membersihkan batin seseorang yang sebelumnya dikotori oleh dosa-dosa dan maksiat. Ya. Jadi dirinya juga bersih. Kemudian agar hubungan dia dengan orang lain pun menjadi baik, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka hubungan kepada semua pihak dan terhadap dirinya sendiri pun menjadi baik. Nah, di antara yang tadi itu adalah bagaimana memperbaiki diri, yakni dengan kita iringi setelah jatuh ke dalam maksiat, ya, iringi dengan kebaikan atau amal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu, sholatkah, dan di antaranya puasa. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini juga menunjukkan bahwa yang terhapuskan dari dosa-dosa oleh amal soleh, ya, adalah dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan tobat nasuha, betul-betul serius tobatnya, ya. Itu sehingga termasuk diantaranya yang disebutkan tadi dalam hadis bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa setahun, maka yang terhapuskan apa? Dosa-dosa kecil. Hanya saja sebagian ulama menerangkan kalau di hadapannya ada dosa besar, minimal dapat meringankan dampak negatif dari dosa besar itu. Kalau tidak ada dosa besar dan dosa kecil, nggak ada yang seperti ini kecuali Rasulullah SAW, maka puasa itu akan meninggikan derajatnya, sehingga nggak ada ruginya sama sekali. Gitu. Nah itu. Kemudian bagaimana caranya agar kita ringan dalam menjalankan puasa Asyura? Bagaimana caranya, Pak? Banyak caranya. Pertama tentunya mohon kepada Allah kemudahan dan taufiknya. Yang kedua, lihat akan keutamaannya. Menghapuskan dosa setahun
cuma sehari atau cuma 2 hari tambah Tasu'a 9-nya, ya 10-nya udah dapat menghapuskan dosa setahun. Ya. Kita butuh sekali diampuni dosa-dosa agar kita apa? Pulang menghadap Allah, tidak lagi disiksa di kubur. Ya, apalagi sampai disiksa di neraka. Kita mau balik ke kubur, istirahatlah. Sudah capek dengan berbagai macam penderitaan dunia. Ya. Kalau mau kubur menjadi tempat istirahatnya, maka usahakan kita pulang menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Di antaranya dengan amal soleh. Nah, puasa Asyura ini, yakni membuat seseorang bersih dari dosa. Ya, membuat seorang bersih dari dosa. Ya, kembali lagi tadi cara agar kita ringan menjalankan ibadah, terutama puasa Asyura ini. Mohon kepada Allah kemudahan dan taufiknya. Kemudian lihat akan keutamaannya orang ketika mengerjakan tugas berat, tapi diingat, tapi saya akan dapat bayaran besar. Jadi ringan atau berat? Jadi ringan. Tolong input data, ada 1000 data, diinput 1000 nama orang, diinput. Tenang aja, nanti akhir bulan atau tengah bulan atau dalam waktu ditargetkan 10 hari, ya saya akan bayar kamu besar, puluhan juta. Baiklah kalau gitu saya siaplah, siang malam input data misalnya. Kalau kerjaannya bagian admin, ya, atau mungkin kerja fisik kalau di luar misalnya, ya. Kalau ingat akan gaji, akan bayaran yang akan diperoleh jadi ringan. Maka demikian pula ketika seorang berpuasa, ingat akan keutamaan yang menghapuskan dosa setahun, insya Allah ringan. Tambah satu lagi, tengok bulan Ramadan yang kemarin kita mampu berpuasa selama 30 hari. Masa yang cuma sehari atau 2 hari kita nggak bisa. Maka dengan tengok bulan Ramadan jadi ringanlah melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, gitu ya. Oh iya, saya kemarin bisa, masa sih cuma? Itulah faedah dari puasa Ramadan, ya, agar menjadi cermin kita di bulan-bulan selanjutnya. Kalau kita lemah, kurang semangat, tengok bulan Ramadan kita mampu qiyamul lail, salat tarawih, Ramadan kita mampu berpuasa, Ramadan kita mampu baca Al-Quran sampai khatam. Kenapa di bulan-bulan yang lain kita nggak bisa? Kenapa sebabnya? Bukan karena kita nggak bisa, tapi ya kitanya malas mungkin. Kenapa kok kita bisa sampai malas? Nah, itu diantaranya sebab dari dosa-dosa membuat kita terhalang dari mendapatkan taufik. Maka segera istighfar agar dosa-dosa itu ibarat belenggu dan beban yang membebani punggung seseorang. Semakin banyak dosa dikerjakan, maka semakin berat punggung seseorang. Maka semakin berat untuk melangkah dan semakin berat beramal soleh. Supaya beban yang ada di punggung ini menyingkir sedikit-sedikit, maka istighfar, maka taubat, maka beramal soleh, jadi ringan seakan-akan kita bergerak dan melangkah. Nah, itu gambarannya. Yang terakhir, bagaimana keadaan manusia dalam menyikapi bulan Muharram, ya. Ada 3 kelompok, 2 keliru, 1 benar, 2 salah, 1 benar. Yang salah itu adalah pertama, kelompok yang menjadikan Asyura sebagai hari raya, di mana mereka tampakkan syiar-syiar kemeriahan pada saat itu dan menampakkan berhias, ya, pakai celak, ya, pakai pakaian baru, misalnya membagikan nafkah kepada keluarga, kerabat, tetangga, berbagi di situ, memasak makanan di luar kebiasaan, pokoknya kayak lebaran lah. Nah, ini orang Yahudi yang melakukan seperti ini, ya. Kita tidak seperti itu, ya. Menjadikan sebagai hari raya, ya. Kelompok yang kedua adalah yang menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan dan hari ratapan. Siapa? Orang Syiah. Mereka meratap, mereka bersedih karena terbunuhnya Al-Husain bin Ali pada hari Asyura. Mereka tampakkan tanda
meratap. Padahal meratap itu haram, sama aja nggak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sakiti diri mereka, mereka pukul dada, tampar pipi, ya lukai kepala, nyayat kepala, kemudian pokoknya melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak terima, ya, menyakiti diri. Ya. Nah, ini orang Syiah, ya, ini juga menyimpang. Ya, dan mereka melantunkan nyanyian-nyanyian kesedihan misalnya juga sama. Tinggallah yang benar, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka menjadikan hari Asyura sebagai kesempatan beramal soleh, berpuasa, dan tidak menyerupai orang Yahudi serta tidak menyerupai orang Nasrani, orang Syiah yang mengada-ada dalam beragama. Baik, alhamdulillah materi puasa materi bulan Muharram ya sudah kita bahas secara panjang lebar insyaallah dalam waktu singkat, sehingga sampai Isya begini. Untuk tanya gimana? Sempat sedikit 1, 2 atau gimana? Atau cukup jelas insyaallah ya. Udah dipadatkan sekalian gitu. Kalau tidak ada pertanyaan langsung saya tutup ini karena ternyata sudah Isya. Cukup ya? Mudah-mudahan jelas. Saya rekam juga, nanti saya share hasil rekaman di Telegram Wawasan Muslim. Jadi bisa nyimak lagi atau bisa berbagi juga nggak apa-apa. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.